Cadangan devisa Indonesia pada Februari 2022 naik 100 juta dolar Amerika menjadi 141,4 miliar dolar Amerika. Kenaikan ini disebabkan penarikan pinjaman luar negeri serta penerimaan pajak dan jasa. Meski demikian, CADEV di awal tahun 2022 ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan akhir 2021. Penurunan pada periode ini disebabkan pada akhir 2021, pemerintah melakukan pembayaran utang luar negeri dan berkurangnya falas perbankan di Bank Indonesia. Sementara CADEV pada Februari setara dengan pembiayaan 7,5 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI juga memandang CADEV tetap memadai dengan didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Siap-siap, Presiden Joko Widodo dikabarkan segera melantik calon kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara pada pekan ini. Sinyal ini pun semakin diperkuat setelah dikonfirmasi langsung pada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Wandi Tuturong. Dia menyebut ada kemungkinan pelantikan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan, meskipun dia belum bisa memastikan. Sebelumnya, ada sejumlah nama yang diusulkan menjadi kepala Badan Otoritas IKN, mulai dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Abdullah Azwar Anas, Bambang Brojonegoro, hingga Ridwan Kamil. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh CNBC Indonesia, nama Bambang Susantono tiba-tiba mencuat sebagai kandidat terkuat calon pimpinan IKN. Meski demikian, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengaku belum mengetahui kabar terkait pelantikan calon pimpinan IKN dalam waktu dekat. Jika merujuk pada Undang-Undang IKN, Presiden Joko Widodo memiliki waktu paling lambat 2 bulan untuk memilih kepala beserta wakil kepala IKN setelah payung hukum tersebut diundangkan. Para investor Bukalapak.com atau Buka sepertinya belum bisa bernafas lega. Pasalnya, harga saham Buka terus merosot dan mencetak rekor terendah sepanjang masa. Pada Selasa 8 Maret 2022, harga saham Buka menyentuh level terendah pada 290. Harga saham ini telah turun 65,88% dari harga perdana saat IPO di level 850. Penurunan ini mengakibatkan market cap sebanyak 57,71 triliun rupiah pun menguap. Sebelumnya, IPO Bukalapak banyak menyedot perhatian publik, sebab IPO kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Rekor IPO Bukalapak mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Adaro Energi pada 2008 dengan nilai IPO 12,23 triliun rupiah. Harga saham Bukalapak terus melemah pada hari ketiga sejak IPO atau pada 10 Agustus 2021. Investor yang membeli saham Buka saat IPO dan menggenggamnya sampai 7 Maret 2022 setidaknya telah kehilangan 63,76% dari nilai investasi awalnya. Perang antara Ukraina dan Rusia kian melebar. Kali ini, Rusia merilis negara-negara yang memberikan sanksi dianggap sebagai negara yang tidak bersahabat. Daftar itu terdiri dari 27 negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, Swiss, dan Jepang. Selain itu ada Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Taiwan. Sejumlah negara masuk daftar musuh Rusia karena telah memberlakukan atau bergabung dengan serangkaian sanksi yang dilemparkan ke Moskow pasca serangannya ke Ukraina. Sebelumnya, sanksi juga telah diberikan ke Rusia mulai dari pembekuan aset individu dan perbankan, pemutusan dari SWIFT, hingga larangan impor migas. Sayangnya, belum jelas apa yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Vladimir Putin dengan daftar ini. Rusia pun telah meminta perusahaan atau warganya untuk sementara membayar utang mata uang asing yang terutang kepada kreditur luar negeri dari negara-negara yang tidak bersahabat itu dalam bentuk rubel.
Panasnya konflik Ukraina dan Rusia belum mereda. Akibatnya, sejumlah harga komoditas pun melonjak seperti minyak dunia. Harga minyak jenis Brent kini berada di level 123,21 dolar Amerika per barel. Ini menjadi level tertinggi sejak Maret 2012 atau 10 tahun lalu. Bahkan, harga minyak Brent sempat menyentuh level 140 dolar Amerika per barel. Sementara minyak jenis WTI harganya mencapai 120,14 dolar Amerika per barel dan menjadi level termahal sejak Juli 2008. Dalam sebulan terakhir, harga Brent meroket lebih dari 37%. Sedangkan selama setahun kebelakang, harga naik tidak kurang dari 82%. Perkembangan konflik Rusia-Ukraina masih menjadi latar belakang kenaikan harga minyak. Yang terbaru, Amerika Serikat dan sekutunya mempertimbangkan untuk melarang ekspor minyak dari Rusia. Padahal, Rusia adalah salah satu produsen minyak utama dunia. Sementara itu, JP Morgan memiliki pandangan paling bullish dengan memperkirakan harga minyak bisa mencapai 185 dolar Amerika per barel pada akhir 2022, dengan catatan jika gangguan terhadap ekspor Rusia berlangsung selama itu. Sedangkan, prediksi rata-rata tertinggi untuk tahun 2022 datang dari Rabobank dan Raiffeisen dengan masing-masing 111,43 dolar Amerika per barel dan 110 dolar Amerika per barel.